Halo teman-teman, balik lagi sama saya Ratia Fandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan semata-mata buat anak-anak yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, calon sarjana, calon magister, bahkan calon dokter ilmu komunikasi, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nih nggak akan bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, di video ini saya mau ngebahas sesuatu yang lagi hype banget. Hype-nya ini bisa dibilang menakutkan, mengerikan, tapi ada juga yang bilang biasa-biasa aja. Kejadian ini tuh dimaknai beragam oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kejadian apa coba? Ya, kalau ada yang bilang pemaknaan tentang COVID-19, teman-teman bener banget. 100 buat kalian. Nah, ini kita mau ngebahas tentang pemaknaan. Bagaimana orang memaknai COVID-19. Waduh, kalau misalnya teman-teman lihat nih di video-video yang lagi rame, mau di new media atau di media konvensional, orang-orang memaknai COVID-19 ini beragam banget. Nah, kita akan menggali nih. Di sini saya sudah melakukan mini riset mengenai bagaimana orang mengkonstruksi COVID-19 itu sendiri. Dalam hal ini tentu saja saya tidak melakukan riset pada orang-orang yang sudah terpapar, tapi saya melakukan riset kepada orang-orang yang mencari informasi, menggali informasi gila-gilaan, ya. Bahkan mereka mengakses semua informasi dari kanal-kanal YouTube, bahkan dari semua media, mau media konven maupun media baru, segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19. Oke, nah saya kasih judul di sini konstruksi makna COVID-19. Sebelum saya lebih jauh lagi, kita bakal kasih flash dulu. Apa sih COVID-19 ini? Intinya COVID-19 itu kalau misalnya teman-teman lihat, ingat-ingat waktu tahun-tahun kemarin itu ada SARS. Ingat nggak sih? Sama kayak SARS, dia menyerang yang namanya sistem pernafasan kita. Ya dari hidung, ya mulut, tenggorokan, sampai ke paru-paru yang menyebabkan kematian. Kalau misalnya teman-teman bertanya, bener nggak sih COVID-19 ini hanya memapar orang-orang lansia? Enggak. Semuanya bisa terpapar oleh COVID-19. Mau lansia, mau anak muda, mau bayi, mau ibu menyusui, melahirkan, ibu hamil, apalagi orang-orang yang sudah memiliki penyakit bawaan, dia akan sangat mudah terpapar sama yang namanya COVID-19. Nah, itu flashbacknya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya pembahasan kita. Kita mau ngebahas apa aja di sini. Nah, tadi saya udah ngomong bahwa ini akan menggali alasan sampai pemaknaan orang mengenai informasi yang mereka dapat dari seluruh media, maupun secara langsung dari obrolan atau apapun itu. Yang pertama, bagaimana motif mereka menggali informasi mengenai COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana tindakan mereka atas informasi yang mereka terima, sampai bagaimana mereka memaknai COVID-19 itu sendiri. Saya dalam hal ini menggunakan pendekatan yang namanya fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah metode di mana peneliti akan menggali makna dari sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitiannya. Teori yang saya gunakan untuk membentuk rangka pemikiran adalah teori dari fenomenologinya Alfred Schutz, kemudian teori konstruksi realitas sosial dari Thomas Luckman, juga Berger, kemudian teori interaksi simbolik dari Mead. Penelitian ini menggunakan kualitatif tentunya dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang memusatkan pada pengalaman hidup dan mencari makna mengenai realitas berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Nah, di sini fenomenologi merupakan satu jenis metode kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna atau suatu konsep maupun fenomena yang secara sadar dan individual alami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Nah, dalam hal ini yang mereka alami adalah keadaan pandemik yang sekarang sama-sama sedang kita hadapi. Nah, dalam hal ini subjek penelitiannya adalah orang-orang yang menggali informasi luar biasa mengenai COVID-19 itu sendiri. Makanya, dalam penelitian fenomenologi Alfred Schutz itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah motif, kemudian yang kedua adalah tindakan, sampai bagaimana mereka memaknai.
Nah, motif itu sendiri dalam fenomenologinya Alfred Schutz itu ada dua, yaitu motif karena dan motif untuk, atau dalam bahasa Inggrisnya in order to motives dan because motif. Nah, motif yang dua itu akan saya jelaskan nih ya. Yang pertama adalah motif masa lalu atau because motif. Motif masa lalu adalah motif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini motif yang mendorong individu untuk menggali informasi tentang COVID-19. Nah, kemudian motif yang kedua adalah motif untuk atau motif masa depan atau in order to motif. Nah, dalam hal ini buat apa sih mereka menggali informasi yang luar biasa ini? Buat apa sih mereka menggali lagi? Toh kan udah ada di TV, toh kan udah ada di blast di sosial media, tapi kok digali terus gitu? Nah, itu tentang motif. Kemudian tindakan. Dari motif berujung pada tindakan, bagaimana setelah mereka melakukan penggalian informasi, tindakan mereka itu apa? Nah, itu akan saya gali juga. Nah, kemudian pemaknaan mereka ya. Makanya kita bisa bilang bahwa yang namanya motif, tindakan, sampai makna itu nyambung semuanya. Motifnya gimana, yang pada akhirnya membuat tindakan dia seperti apa, dan pada akhirnya membentuk pemaknaan dia itu apa. Di video sebelumnya itu ada saya ngebahas tentang bagaimana orang memaknai kulit yang bagus itu seperti apa, bagaimana orang memaknai dirinya yang terpapar penyakit kanker itu seperti apa. Ya, nah dalam hal ini kita lebih ke bagaimana mereka memaknai informasi yang mereka dapatkan. Nah, kalau orang sudah motifnya sudah ketemu, membentuk tindakannya seperti apa, dan pada akhirnya mereka terbentuklah makna mengenai sesuatu yang sedang mereka lakukan. Oke, nah tentang wabah, endemi, sampai pandemik kita bahas lebih jauh lagi di part 2 ya. Oke, gimana? Udah pada ngerti kan? Saya harap teman-teman tetap penasaran dan kita bisa tetap diskusi di sini. Bisa isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!